pagi kawan. Masih di depan kandangnya kambing Mbah Slamet. Dan masih juga dengan Anggita Vulcano. itu Mbah Slamet ya. Nah pagi ini Merapi malu ya, nggak kayak kemarin. Pagi ini tertutup awan pekat, tapi dari tadi sudah terlihat beberapa kali guguran ya. Tapi cuma kepalanya aja yang turun ke bawah. Kepala guguran menembus awan. Oke, langsung saja saya ajak untuk melihat visual Merapi pagi ini. Nah ini Sehat. Pak Sudaryono Alglitari. Ya, sehat semuanya ya. Sehat semua. Aditya Vulcano baru datang ini. Nah itu Mbah Slamet. Di tempat Mbah Slamet ini baru kedatangan tamu, ada Pak Lurah, Pak Dukuh ya, dan itu wartawan senior kita Pak Sudaryono Alglitari. Nah ini visual dari depan kandang kambing Mbah Slamet ya. Saya ajak kawan-kawan naik ini. Nah seperti ini kawan, sekarang kondisi pagi ini ya, cuma terlihat kaki gunungnya saja. Nah tadi itu ada guguran terlihat menembus awan ini ya, dia sampai bawah. Beberapa kali guguran ya, cukup keras suaranya ini. Dan ini yang putih-putih ini haze-nya cukup pekat sekali ya. Kalau kita video ya seperti ini, jadi kita tidak bisa melihat dengan detail videonya. Berhubung visual Merapi tertutup kabut ya, kita ngomong-ngomong aja ini soal gunung berapi ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa jenis letusan ya, beberapa jenis letusan gunung berapi. Nah ini seperti Merapi, ada Raung, itu beda sekali. Nah kita ngobrol-ngobrol sama Anggit ini. Ya. Nah ini ada Anggita Vulcano dan Aditya Vulcano. Nah ini Anggita Vulcano dan Aditya Vulcano ini sedang membangun YouTube ya, membangun YouTube channel. Namanya apa? Anggita Vulcano, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ini Aditya Vulcano. Aditya Vulcano, channel YouTube-nya ya kawan. Channel YouTube-nya Aditya Vulcano dan Anggita Vulcano ya. Sip. Nah, punya Mas Anggita ini pagi ini subscribernya sudah 71 ini. Wow. Alhamdulillah. Nah, punya Mas Aditya udah berapa subscribernya? 40 ya. Ini masih nanti topik YouTube-nya dibikin macam-macam ya. Tapi kalau bisa fokus ya fokus ke gunung berapi lebih bagus ya. Nanti untuk ini edukasi gunung berapi dan visual-visual gunung berapi ya. Besok bisa baca-baca lagi ya. Bisa nerangin soal batu ya. Batu-batu yang dihasilkan dari perut Merapi ini ya. Jadi anu aja, sekarang kita ngobrolin tipe letusan ini. Di Indonesia itu ada beberapa gunung dengan tipe letusan yang berbeda ya. Pernah dengar gunung apa aja kalau di Indonesia? Dengarnya ya cuma Merapi, Bromo, ya, Krakatau, Sinabung, ya, juga Raung itu saya cuman itu. Kalau gunung meletus itu dalam bayangan Mas Anggit sama Mas Aditya seperti apa? Gunung meletus? Gunung meletus. Memuntahkan lava. Memuntahkan lava? Ya. Terus? Mengeluarkan awan panas. Awan panas ya. Terus apa lagi? Lahar dingin. Nah, itu produk-produk dari erupsi ya. Ada lava. Nanti lavanya menumpuk di lereng itu jadi lahar. Produk-produk letusan itu semua gunung hampir mirip ya. Produk letusan itu ada pasir, batu, abu ya. Itu semua gunung pasti menghasilkan itu ya. Semua gunung berapi ya maksud saya ya. Nah, tapi
cara mengeluarkan produk-produk letusan itu di Indonesia kita ada beberapa tipe letusan. Ya kalau Merapi ini kan yang setiap hari kita lihat ini kan dia dari membuat kubah lava ya. Terus dari kubah lava itu material itu turun, jatuh gitu. Nah, itu namanya letusan efusif ya. Terus kemarin diperkirakan juga Merapi akan letusan eksplosif ya. Jadi kubah lavanya itu nanti terledakan. Bahasanya piye ya? Kubah lavanya diledakkan ya karena ada dorongan yang kuat, ada daya ya yang bikin eksplosif kan karena kandungan gas yang tinggi itu. Nah, tapi untuk sekarang ini masih efusif ya. Jadi letusannya itu cuma dari guguran. Ya, namanya letusan efusif ya. Ya kita harapkan efusif saja untuk Merapi. Jadi tiap hari kita bisa melihat guguran-guguran itu ya. Nah kubahnya kalau terjadi guguran terus kan berarti dia tidak menumpuk di atas ya. Tidak membuat kubah ini volumenya jadi makin gede. Jadi berkurang tiap hari ya, berkurang turun seperti itu. Nah ini tipe Merapi ya, seperti ini ya, membangun kubah lava dan kita bisa melihat guguran dari kubah lava itu yang berupa lava pijar ya, tiap malam ya, tiap hari. Nah, untuk tipe gunung yang lain seperti Krakatau ya, tadi kan. Krakatau? Iya, udah pernah lihat video Krakatau belum? Sudah. Nah, itu kan seperti kembang api muncrat gitu kan. Ya. Nah, untuk Krakatau tidak sampai saat ini tidak membangun kubah lava ya. Walaupun tipe lavanya itu sama-sama agak kental ya kayak Merapi ya. Tapi untuk Krakatau itu gasnya tinggi. Dia tidak membangun kubah lava ya. Dia saat erupsi itu meledak-ledak ya. Jadi untuk tipe Krakatau itu kadang strombolian ya. Tipe strombolian ya. Jadi lavanya dilontarkan dengan ledakan. Kadang juga tipe Krakatau itu letusannya sedikit di atasnya strombolian, yaitu vulkanian, sangat keras sekali itu suaranya, buar ya. Kadang membuat shock wave ya dengan suara yang dihasilkan itu. Nah dulu aku pas ke sana itu beberapa kali Krakatau membuat shock wave ya. Saya berada sekitar 500 meter ya, setengah kilo dari pusat letusan. Muka saya seperti ditampar sandal itu, pak gitu. Itu shockwave namanya. Nah untuk Krakatau ya. Untuk Raung itu juga beda. Raung itu kebanyakan strombolian ya. Iya, itu kayak kembang api kalau kita lihat di kawahnya di tengah itu. Nah itu di Indonesia ada dua tipe itu ya. Ada gunung yang membangun kubah lava dan ada gunung yang tipe letusannya strombolian ya. Ya secara umum itu, tapi nanti ada yang lebih spesifik lagi gitu. Kayak Karangetang ya, Karangetang itu ada tipe sendiri, dia kubah lavanya di lereng itu. Jadi kayak menggantung di lereng itu. Terus ada Sinabung ya. Sinabung itu juga mirip kayak Merapi, dia membangun kubah lava dan kubah lavanya sedikit kalau Sinabung agak beda sedikit dengan Merapi ya. Dia ada eksplosifnya juga ya. Sekali turun itu kubah lavanya banyak, bisa 3 km, 5 km ya. Kalau Merapi kan kita lihat tiap hari seperti ini ya. Kalau Sinabung beda, itu dia menyimpan kubah lavanya di atas terus menumpuk makin besar dan suatu saat sepertiga atau setengah dari kubah lava itu longsor dengan dorongan yang kuat. Nah itu Sinabung. Mas, saya mau tanya, kalau Gunung Merapi yang tidak berbahaya itu ada nggak ya? Gunung api maksudnya ya? Ya, gunung. Nah, api. Ini namanya Gunung Merapi ya. Kalau gunung yang berapi itu kita sebutnya gunung api ya. Gunung api. Gunung api yang tidak berbahaya. Waduh, itu pada dasarnya semua gunung api itu kalau sedang meletus ya berbahaya. Tapi ada yang tidak berbahaya. Gunung api yang dorman. Dorman itu apa? Tidur. Gunung api yang tidur ya. Kayak ini di belakangnya Merapi kan ada Merbabu. Nah Merbabu itu gunung yang sedang tidur itu. Gunung api yang sedang tidur.
tapi masih aktif. Ya nggak bisa bilang aktif ya. Dia masih ada aktivitas vulkanik ya, masih ada asap solvatara di atas ya, walaupun tipis ya. Nah, itu tidak berbahaya kalau didaki karena tidak meletus dalam waktu yang dekat ini ya. Ya mungkin nanti suatu saat bisa bangun lagi dia ya, Gunung Merbabu itu, atau gunung yang apa ya, bukit lah, gunung kecil ya. Nah, dulu Torgo ini juga bagian, Bukit Torgo sama Pelawangan ini bagian dari sejarahnya Gunung Merapi ya dulu. Sekarang bisa didaki. Oh, sekarang nggak boleh lah karena Merapi sedang erupsi. Nah, itu kalau gunung api selama dia tidak ada aktivitas erupsi itu tidak berbahaya ya, tidak berbahaya dan kita bisa mendaki ya. Kayak Merapi itu besok kalau nganu kan kita bisa mendaki kalau dia sudah tenang, sudah dibuka. Nah. Wah, cocok itu. Kalau Merapi sudah dibuka, kita bisa mendaki. Dan itu sulit nggak, Mas? Wah iya. Besok kalau Merapi dibuka kita mendaki ya. Tapi umurmu berapa umurmu? Hampir 14. 14. Saya hampir 13. Oke lah. Berarti besok ini dibuka, misal tahun depan ya udah 13 ya. Minimal itu persyaratan ya di travel saya itu, persyaratan untuk mendaki 13 tahun ya, boleh mendaki gunung itu. Nah, besok kalau udah dibuka kita mendaki ya, mendaki Merapi dari utara. Itu enak kalau dari sana, dari Selo. Itu kalau dari sana kan enak. Dari sini bisa nggak ya, Mas? Dari sini ya untuk waktu dekat belum bisa ini, soalnya kan curam plus guguran. Besok batu-batu yang sisa guguran itu kan belum tahu itu stabil atau enggak. Kan nggak tahu batu-batu yang ada di lereng itu sisa hasil guguran saat ini itu stabil atau enggak. Itu bisa bahaya sekali itu kalau kita naik lewat selatan ini ya. Nah, yang utara kan sudah lama tidak dilalui oleh lava flow atau guguran lava. Jadi batu-batu yang di sana itu lebih stabil ya. Dan untuk mendaki Merapi dari sana itu mudah ya. 4 jam kita sudah sampai puncak. 4 jam 5 jam sudah sampai puncak. Soalnya base campnya aja sudah di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut ya. Puncak Merapi itu 2940 meter di atas permukaan laut ya. Tinggi ya? Ya tinggi. Tapi besok kemungkinan kalau untuk pendakian pasti cuma sampai Pasar Bubrah ya. Pasar Bubrah itu di sekitar 2800 meter di atas permukaan laut ya. Pasar Bubrah itu kayak itu semacam plato ya, plato atau dataran yang datar yang ada di gunung. Di Pasar Bubrah kita sudah bisa melihat matahari terbit, sudah bagus itu. Kita juga bisa melihat puncak Merapi. Nah, dari Pasar Bubrah ke puncak Merapi itu yang bahaya, itu banyak ini material-material yang tidak stabil. Kadang batu itu keinjek turun ya, keinjek turun dan bisa mengenai orang, itu yang sering sekali korban di situ ya. Kalau katanya itu Pasar Bubrah itu ada mistisnya apa, Mas? Wah, itu kalau itu tanya Mbah Slamet nanti yang tahu. Dia bisa melihat itu. Tanya Mbah Slamet itu kelihatan apa itu di Pasar Bubrah itu. Katanya Pasar Bubrah itu bekas kawah ya, Mas? Iya, Pasar Bubrah itu dulunya kawah gunung berapi ya. Dulunya kawah Merapi ini. Itu sekitar berapa? 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu itu aktivitas utamanya di Pasar Bubrah itu. Itu tadi ya sekilas tentang beberapa perbedaan gunung berapi di Indonesia ya. Itu dari tipe letusan ya. Nah, nanti nek di sekolah ada pelajaran apa ya? IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Itu didengarkan ya. Itu masuk semua nanti di pelajaran IPA tadi. Terutama neng geologi ya. Besok nek arep sekolah vulkanologi ya masuk di geologi. Sampai siang ini ya, jam 8-an ini Merapi masih tetap tertutup ya. Kawan-kawan bisa lihat ini. Nah, lerengnya sedikit terbuka itu. Nah, ini sedikit terbuka ya, tapi ya memang haze dan kabutnya selalu menyelimuti. Tapi di atasnya langitnya biru. Kemungkinan nanti siang atau nanti sore bisa visualnya bisa terlihat ya.
Oke kawan, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya video kita kali ini ya. Semoga obrolan-obrolan dengan Mas Anggit Volcano Ya. dengan Mas Aditya Volcano tadi ya bisa menambah wawasan ya. Oke, jadi selalu doakan agar Merapi selalu mandaliyem. Apa itu? Aman, terkendali dan adem ayem. Ya, mantap. Dan selalu memberi berkah bagi para penduduknya ya. Memberi berkah dan memberi rezeki ya. Jadi sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.